Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Rosuryo. Kali ini Rosuryo udah mulai perlahan mulai pudar. Apa yang dituduhkannya terhadap Pak Jokowi satu persatu mulai tertepiskan dari pengumuman Bares kan. Dan kali ini dari masyarakat yang kurang percaya terhadap tuduhannya. Dan kali ini juga ada reaksi dari istrinya sendiri. Imbas dari selalu memfitnah ijazah Pak Jokowi, apakah meminta cerai? Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Risma ya, karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya ya? Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, orang Selaya dulu ya gitu ya, karena kita orang Batak. Langsung ditunjukkan ya sama orang Batak pembicaraan gitu ya. di chat. Jadi ingin berdiskusi sama Laya soal temuan Laya terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke lah, nanti lagi nyetir gitu ya. Kemudian siap Laya, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Laya ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Laya, berencana mengundang Laya di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya, secara online via Zoom ya. Banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Laya gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya, jika Laya bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Laya tersebut, termasuk teman saya Bang Pras. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya, karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Oke, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke, siap gitu ya. Nah, kemudian dibalasnya gini ya. Sebagai bahan analisa tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrudben.com judulnya "Benarkah ijazah Jokowi palsu?" Nah, di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya, bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang gitu ya, karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Laya juga bisa mengundang rekan yang lain, maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya gitu ya. Oke Laya, awalnya begitu. Kemudian saya, karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih, dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman gitu kan. Nah dia jawab, saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya, memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah lucunya ya, ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia yang sering difitnah dia gitu ya, nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya, karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya, bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke.
Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah supaya jelas berdua saja dulu saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik. Ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fontnya lebih besar, segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata pas cetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu ya. Tapi kalau Roy Suryo dan rekan-rekan ini ingin menempuh jalur pra-peradilan masih memungkinkan tidak sih Pak Susno? Peradilan itu untuk tidak saja penghentian penyidikan, penyelidikan kok. Oh, karena belum sampai ke tahap penyidikan. Iya, jadi belum sampai. Nah, kalau dia mau ke pengadilan, sekarang kan sudah ada tunggu saja yang di Polda Metro Jaya. Itu insya Allah sampai ke pengadilan, yaitu laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan fitnah, laporan tentang pelanggaran ITE yang dilakukan oleh pelapor ke Baris Krim. Itu silakan ditunggu sampai ke pengadilan nanti. Dan kalau mau buat sendiri, mereka mau buat juga supaya sampai pengadilan, ya silakan. Mungkin peradilan yang belum ditempuh adalah TUN, silakan. Tapi jangan sampai lagi ada kata-kata tidak percaya pada laborat Polri. Laborat kita itu bertaraf internasional, baik tenaga maupun peralatannya terbaik itu di Asia Tenggara ini. Karena kemudian ada pernyataan lanjutan yang disampaikan Roy Suryo, Pak Susno, wewenang memutuskan asli tidaknya ijazah ini bukan kewenangan dari kepolisian, Baris Krim Polri, tapi harus diselesaikan di persidangan pengadilan, Pak Susno. Untuk sampai ke pengadilan harus ada bukti pidana. Boro-boro sampai ke pengadilan, untuk sampai ke tahap penyidikan saja sudah tidak cukup bukti. Dan itu bukan karena maunya Polri, tapi maunya hukum yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, yaitu hukum acara kita. Menentukan untuk suatu penyelidikan naik penyidikan itu ada standarnya. Standar itu tidak terpenuhi, maka dia berhenti sampai penyelidikan. Nah, sekarang masih ada lagi beberapa yang akan sampai pengadilan. Yang di Polda Metro itu sampai ke pengadilan nantinya. Tapi bukan tersangkanya. Kalau yang di Baris Krim, mereka menjadikan Pak Jokowi sebagai tersangka. Tapi kalau di Polda Metro, Pak Jokowi sebagai pelapor. Itu bisa sampai ke pengadilan itu. Baik, Pak Susno, ini mungkin juga sebagai edukasi ke masyarakat juga ya. Kalau pra-peradilan kemudian tidak bisa dilakukan lah karena ini belum sampai ke tahap penyidikan. Tapi apakah kemudian memungkinkan adanya second opinion begitu dalam melihat proses pemeriksaan yang sudah berlangsung? Second opinion ya sudah. Mereka kan dipanggil sebagai saksi untuk bukan lagi second opinion, tapi basic opinion yang ada pada mereka. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu ada bukti-bukti yang dia bawa, ada keterangan ahli yang dia bawa, ada keterangan saksi yang dia bawa. Dan itu saksi pelapor sampai dengan detik ini tidak pernah hadir di Baris Krim. Second opinion mengenai pemeriksaan di laboratorium lain seperti apa, Pak Susno? Ini memungkinkan juga kah untuk kemudian dimintakan, dimohonkan? Itu namanya kita merusak citra laboratorium forensik Polri yang dilindungi oleh hukum dan didakui oleh dunia internasional. Kita punya sekolah internasional kepolisian yang namanya GSILEC di Semarang. Ada 122 negara yang belajar di situ dan mengakui laborat kita. Dan laborat kita sering diminta oleh dunia internasional untuk pembuktian. Yang mana laboratorium di Indonesia yang lebih baik dari lapor? Nggak ada tenaganya. Tenaganya bukan kayak saya ini ya, tamatan Akpol, bukan. Mereka itu doktor, ada yang profesor pada bidangnya. Baik Pak Susno. KPUA yang sudah menggugat Pak Jokowi seharusnya menggugat juga KPU dalam hal ini. Coba deh logikanya, di wali kota lolos, gubernur lolos, pilpres kali kedua. Kenapa enggak di awal-awal Anda persoalkan itu? Ini maksudnya apa? Motivasinya apa sih gitu? Dari sisi filsafat lah ya.
Anda mencederai, membuat pemimpin bangsa ini secara fakta. Lepaslah dari dia kelemahan kekurangannya. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Saya adalah warga negara Republik Indonesia, begitu kan? Ingin mempermalukan, menghinanya. Apa kata dunia? Mau seperti itu adab bangsa Indonesia. Orang sudah selesai bertugas. Kecuali Bu Nasrian, kasus Wakil Bupati Mas Ahmad. Sebelum dilantik, kita proseskan kasus ijazahnya. Saya pikir ini adalah proses pembuktian secara hukum dan politik. Konsekuensinya gagal lantik. Ini sudah 2 kali presiden. Status hukumnya. Nah, dalam konteks seperti itu, karena memang ini adalah proses hukum, Barreskrim sedang hentikan, di Polda Metro Jaya lanjut pencemaran nama baik. Bagi Gerindra, biar proses hukum berjalan. Kalau seandainya orang mengatakan matahari kembar, Prabowo takut segan sama Pak Jokowi, Pak Prabowo gampang aja menggunakan kekuasaannya. Ya saya yakin kalau Pak Jokowi nggak memaafkan mereka, 4-4 ini gol ini. Gol. Nah, kenapa? Karena aspek pencemaran nama baiknya dan fitnahnya saya kira terpenuhi. Itu pandangan saya. Saya tidak ada masalah dengan Mas Roy. Like academician, like a scientist, be protected by the laws, national laws, and also global or international laws. Hi guys, let's learn English. Aku nggak mau ikut campur soal case yang sedang terjadi saat ini antara Dr. Tifa CS dan Bapak Jokowi, but kita bisa belajar sesuatu dari video tadi. Dr. Tifa itu kan bilang, we protected by the national laws or the global and the international laws. Artinya kita dilindungi oleh hukum nasional, hukum negara ini, atau bahkan hukum global, hukum internasional kayak gitu kan. Kalimat tersebut adalah kalimat pasif atau passive voice sentence, yang mana di kalimat tersebut kurang to be. Yang benar tuh, we are protected by the national laws or the global and the international laws. Kenapa harus ada to be-nya? Karena kalau nggak ada to be-nya nanti bukan pasif, nanti aktif. Nanti artinya kita melindungi gitu, melindungi oleh hukum nasional. Padahal kan maksud Dr. Tifa itu kita dilindungi oleh hukum nasional kayak gitu. Makanya penting adanya to be di kalimat pasif, guys. Roy Suryo ngelawak. Kalian mau denger nggak lawakan Roy Suryo? Nih. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton, ya, Keraton Purwakarta. Makanya ada KRMT ya. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi, ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu, kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk Santet itu? Sorry, bukannya saya nggak percaya gaib, tapi ya lucu aja. Seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar telematika, yang di media dia selalu ngomong, ini dari kacamata sains, ini dari kacamata seorang ahli, ini dari apa? Kacamata seorang peneliti. Lah kok tiba-tiba menyangkut pautkan dengan hal gaib? Kalau dia mengklaim dirinya sebagai dukun, ya mungkin sedikit masuk akal. Pesulap merah dengerin video Roy Suryo ini tertawa terbahak-bahak. Iya betul. Bahkan temennya sendiri, Rismon Sianipar pernah ngomong kayak gini. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister
kesehatan UGM, tidak ada hubungannya dengan IT. Rosuryo bukan hubungan kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Dan kesimpulannya adalah para rombongan sirkus lagi akrobat adegan berbahaya. Tolong jangan ditiru. Pendapat kalian gimana teman-teman setelah lihat videonya si Rismon dan si siapa, si Roy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Hari ini Bang Egy di biopsi. Untuk ini mari kita doakan. Apa kau bilang? Manusia seperti Bang Egy Susana itu pilihan Allah. Apanya pilihan Allah? Rai ini koyo asu gitu kok pilihan Allah. Kelakuan ini koyo iblis. Alah, mimpimu terlalu jauh, terlalu tinggi. Tidurmu agak mereng tuh Elidaniti. Ya, ini aku dengar baik-baik ya. Manusia pilihan Allah itu cuma satu menurut kita Islam, Muslim. Ya. Manusia pilihan Allah itu ya cuma Nabi Muhammad. Lain daripada Nabi nggak ada. Biar kau tahu, apalagi model-model manusia macam Egy, lihat aja kelakuannya seperti jin. Ya, dia itu dari golongan jin atau setan. Dan ini ya satu lagi yang harus diketahui, malaikat hari ini sudah mendekati Bang Egy. Ya, semoga sajalah disegerakan, biar berkurang penyakit di negeri ini. Oke, amin ya rabbal alamin. Ingat, orang yang dimaki-maki, orang yang dihina, orang yang dipermalukan, orang yang dibully, apa dia dapat? Kalau dia sabar, maka dosa-dosanya gugur. Siapa yang ambil dosanya? Jo pacalla-calla, penghina, pembuli, kau ambil dosanya satpol. Dan orang yang dihina, orang yang dimaki, orang yang dibully, dipermalukan, banyak pahalanya. Dari mana pahalanya? Dari orang-orang yang membulinya. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. We love you Pak. Bagi orang tak mampu, Pak Jokowi itu baik Pak, baik banget. Terima kasih Pak bisa berjumpa dengan Bapak Jokowi. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.